saya Darel dari Purwadika Data Science. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mini project saya atau capstone tentang peminjam data perpustakaan. Seperti yang kita tahu, di sini saya membuat fungsi main menu yang berisikan satu itu untuk kembali ke fungsi read data, opsi 2 untuk ke update data, fungsi 3 untuk mengubah data, yang keempat untuk menghapus data, dan yang kelima untuk exit atau terima kasih dan sampai jumpa, dan akan di quit. Dan bila tidak ada 1-5 ini akan ke opsi lain tidak tersedia dan akan kembali ke awal, menunjukkan ini kembali. Namun di sini saya menambahkan fungsi baru atau yang disebut dengan member peminjam. Di sini saya menggunakan list yang di dalamnya ada dictionary yang berisi key dan value. Oke, langsung saja. Pada saat awal kita akan masuk ke member peminjam yang akan mengharuskan Anda untuk menginput nama Anda. Bila misalnya ada nama yang diinput tidak sama dengan yang ada di peminjam, maka dia akan meminta user untuk melakukan konfirmasi apakah ingin membuat member baru atau menambahkan data ke peminjam. Menambahkan, bila iya maka Anda akan disuruh menginput nama dan kemudian jenis kelamin, yang mana di sini saya juga membuat close option dengan membuat fungsi input kelaminnya ini harus memilih pria atau wanita dan akan disimpan di value baru. Di sini saya juga akan menyuruh untuk menginput dan lain-lain semua key-nya, dan saya melakukan nambah satu variabel yaitu variabel data yang mana isinya itu key dan value-value yang tadi diinput oleh user. Oke, apabila dan kemudian saya akan menampilkan opsi penyimpanan untuk kembali menyuruh user untuk menginput apakah ingin menyimpan data tersebut atau tidak. Bila iya, maka data yang tadi saya buat value-nya ini tambah data akan di-append ke peminjam dan akan ditambahkan langsung ke sini. Oke, dan langsung kembali ke main menu. Namun bila misalnya tidak, maka akan disuruh login kembali atau menggunakan akun yang sudah ada. Oke, langsung saja. Dan kita mulai. Agar mempersingkat waktu, kita langsung memasukkan nama yang sudah ada. Misal kita ingin Yati. Oke, ketika namanya sudah ada, sama key dan value-nya, maka dia akan langsung masuk ke main menu. Dan main menu tadi kita seperti yang saya sudah jelaskan akan 5 fitur utama, dan kita akan men-show data atau melihat data dari peminjam buku. Oke, di sini ada read data yang berisikan 3 option, yang mana user kembali untuk memilih opsi 1-3. Bila misalnya yang ingin opsi 1 itu menampilkan semua data, maka saya akan menggunakan for loop yang digunakan enumerate untuk menunjukkan nomornya, dan di start mulai dari 1. Saya juga melakukan unpacking di sini. Contohnya kita pilih 1, maka akan terlihat semua nama dari peminjam buku. Oke, bila misalnya opsi yang dipilih ada 2, maka dia akan diminta untuk menginput nama. Bila saya juga memasukkan enumerate di sini seperti tadi, namun di sini saya melakukan unpacking terlebih dahulu untuk menampilkan data salah satunya dengan key dan value di sini yang tadi input, dan akan dicari key-nya. Oh ya, ini semuanya menggunakan capitalize karena Python bersifat case sensitif. Oke, bila misalnya tidak ada namanya, maka dia akan menampilkan tidak ada data dan kembali ke read data awal ke sini. Oke, kita contohkan saja. Misalkan kita pilih nomor 2 dan namanya misalnya Bu Asep. Oke, maka dia tidak memunculkan, tidak akan data dan akan kembali ke read data. Dan oke, kita akan kembali ke main menu untuk melanjutkan. Nah, opsi kedua itu mengupdate data. Di sini kembali saya ada pilihan dan user untuk menginput. Jika 1 untuk menambah data, maka dia akan user akan disuruh untuk menginput namanya. Jika misalnya namanya sesuai dengan key yang ada dan value-nya, maka dia akan nge-print data atas nama yang tadi diinput sudah ada. Jika tidak, maka dia akan disuruh untuk menambahkan kelamin, asal judul, dan lain-lain. Di sini saya juga melakukan seperti tadi, close option terhadap kelamin. Jika misalnya dia harus memilih pria dan wanita, kalau tidak akan kembali lagi ke sini. Oke, semua diinput dan kembali lagi saya membuat satu variabel tambahan yang nantinya variabel ini berisi tentang input-input tadi dan key yang akan di-append di dalam peminjam.
Oke, di sini juga ada pilihan yes atau tidak. Kalau yes akan masuk, kalau tidak maka ini sama aja seperti else, maka data tidak akan disimpan. Jika iya, maka dia akan depend yang seperti yang saya jelaskan tadi ke peminjam dan data akan berhasil disimpan kembali ke update data ini. Oke, langsung saja saya tunjukkan. Oke, misalnya satu namanya Asep, jenis kelamin pria, asal Jakarta, bukunya Amelia, tanggal pengembaliannya 1 Desember. Nah, dia akan nge-print di sini semuanya dengan melakukan unpacking tadi dan akan memilih seperti yang jelaskan penyimpanan. Bila iya, maka dia akan depend. Kita lihat, kita kembali ke menu utama terlebih dahulu dan melihat semua datanya, maka akan tersimpan data atas nama Asep dan semua yang kita isi tadi. Oke, selanjutnya kita akan ubah data atau change data di sini. Seperti normalnya saya akan melakukan input dan bila misalnya ia ingin mengubah data, maka akan disuruh masukkan nama terlebih dahulu. Bila namanya sama, maka akan dilanjutkan. Saya akan masuk ke for loop di sini. Akan menginput nama dan menampilkan namanya, semua datanya. Dan akan kembali konfirmasi untuk menginput iya atau tidak. Jika iya, dia akan melanjutkan ke fungsi ubah data. Di sini saya membuat fungsi ubah data, di sini saya membuat sebuah variabel yang berisi key, dan di sini harus memasukkan opsi apa yang ingin diubah antara pilihan ini. Jika tidak, maka dia akan nge-print input tidak valid dan akan kembali ke sini. Oke, bila misalnya valid atau in key valid, maka dia akan ke else untuk mengisi apa yang ingin diubah dan apakah data tersebut yakin untuk disimpan atau tidak. Dan kembali lagi, kalau misalnya iya, maka akan diubah di sini. Seperti yang value baru tadi ini akan masuk ke data di opsi key ini. Ini untuk menemukan key-nya dan ini value-nya. Dan bila udah akan diupdate dan kembali lagi. Oke, dan kembali lagi kalau misalnya tadi dia ingin mengganti nama namun namanya tidak sama, maka akan mengeprint data tidak terdaftar dan akan kembali lagi ke fungsi ini. Oke. Dan selanjutnya ada delete data untuk menghapus data. Menghapus data di sini sama pilihannya dan kembali lagi. Nah, ini ada sedikit komplikasi, yaitu di sini kita akan melihat dulu range-nya untuk mencari indeksnya di sini. Untuk mencari indeks dan key-nya dari nama yang sudah dimasukkan. Namanya tadi dimasukkan, dia akan mencari indeks keberapa dan key-nya ada atau tidak di peminjam ini. Oke. Nah, bila misalnya ada di indeksnya, maka dia akan keluar di sini. Dan kembali bila misalnya ada akan di-print kembali dengan unpacking dan akan mengkonfirmasi apakah ingin menghapus atau tidak. Bila misalnya iya, maka dia akan di-remove, data tersebut akan di-remove dari peminjam. Kita contohkan saja, 4. Kita ingin menghapus data. Oke, kita pilih satu, masukkan namanya misalnya tadi siapa? Putri. Dia akan menampilkan kembali karena ini sudah ada. Sama, ini semua ada. Putri ini sudah ditemukan indeksnya dengan sesuai dengan key-nya, input namanya juga sama. Oke, maka dia akan nge-print indeks dari data Putri di sini di unpacking. Kemudian akan konfirmasi bila iya, maka data Putri berhasil dihapus. Karena sudah data yang tadi di-remove dari peminjam. Oke, kita kembali ke menu utama dan melihat apakah data Putri sudah dihapus atau tidak. Ya, seperti kita lihat, di sini tidak ada lagi nama Putri atau data Putri. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, itu exit. Ya, pada dasarnya exit akan langsung keluar ya. Akan menunjukkan terima kasih dan sampai jumpa. Namun coba kita bisa opsi 6, maka dia akan menunjukkan opsi tidak tersedia dan akan dikembalikan lagi ke sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.